Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Febra yang selaku guru dosen Pancasila kami hormati, pada kesempatan hari ini kami ingin mempresentasikan tugas Pancasila kami dengan judul Hakikat Pendidikan Pancasila, dan kelompok kami dari 1B, dan untuk latar belakang sendiri akan dijelaskan oleh Andre Kurniawan. Nah, di sini untuk rumusan masalah akan dijelaskan oleh Putri, serta tujuannya juga dijelaskan oleh Putri. Untuk Putri dipersilakan. Masalah yang pertama adalah hakikat pendidikan Pancasila, yang kedua bagaimana pendidikannya dalam menghadapi persoalan bangsa, yang ketiga bagaimana mendidik terus kita bangsa dan mencerminkan selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama tujuan penelitian, yang kedua bangsa, yang ketiga memiliki gambaran Oke, untuk selanjutnya yaitu pengertian makna pendidikan Pancasila. Itu tuh akan dijelaskan oleh Nuri. baik dengan segi pengetahuan akademik maupun Oke, untuk selanjutnya yaitu kajian landasan dan aktualisasi akan dijelaskan oleh Resya. dari masalah. Bank Indonesia telah mengalami kemunduran akibat perpecahan bank dan pengusaha. Negara yang berisi nilai, bangunan, dan kebahagiaan sebagai hubungan dengan bangsa.
Artinya Pancasila adalah kehidupan nyata. Seperti ditandaskan dari Pancasila harus direalisasikan, bukan sekedar dimasalkan. Aktualisasi sebagaimana menolak yang mengunci, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan peduli lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila kita bentuk bisa dilihat dari berbagai pada hukum juridis. Daya sila juridis dalam pendidikan Indonesia dan pertama dalam adalah artinya menegaskan bahwa Pancasila menjadi Indonesia berarti baik dan dia saling lalu yang terakhir ada ideologi standar generasi yang beriman, yang mulia, dan menjadikan Oke. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi dan urgensi pendidikan Pancasila yang akan dijelaskan oleh Naila. fungsi utamanya yang pertama para yang kedua kita tentang pengaruh dan negasi ada Oke, untuk studi kasus akan dijelaskan untuk studi kasus akan dijelaskan oleh Yuna. kasus pandemi COVID-19 sejak 2020 berdampak besar pada kesehatan, ekonomi, dan sosial. Mematikan mobilitas masyarakat miskin, pekerja informal, dan yang kehilangan pekerjaan. Namun, kasus korupsi organisasi
Oke, untuk studi kasus kedua akan dijelaskan oleh Bayu. Belajar dirumus karena narkoba. Menurut data BNN tahun 2023, pada sampai 35 tahun. Salah satu kasus terjadi di Jakarta tahun 2024. Mahasiswa terlibat insiden sekaligus bangunan. Lalu penyebabnya apa? Tekanan udara dan sedikit yang tinggi, gaya hidup hedonis, dan dari orang lain. Media sosial juga punya peran yang besar buat industri aktivis orang yang bebas karena dianggap keren. Kalau kita kaitkan dengan itu, yang pertama, karena merupakan nilai terhadap agama. Jadi solusinya apa? Kita harus menanamkan nilai Pancasila secara nyata dari keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada studi kasus ketiga yang akan dijelaskan oleh Wawa. Penegakan hukum di Indonesia. Sebenarnya Indonesia kan negara hukum ya. Hukum di Indonesia. Kita lihat nilai-nilai yang dilakukan. Akhirnya bikin masyarakat jadi nggak percaya lagi sama pemerintah. Yang keempat, hukum selalu berbicara dan yang kelima jelas banget. Oke, untuk selanjutnya itu solusi berbasis hakikat pendidikan Pancasila akan dijelaskan oleh Atanasia. Mengajarkan tentang penghormatan terhadap umat manusia. Ketiga, mengajar generasi yang sehat dan keempat, jiwa peradaban yang diskusi dan kolaborasi. Kelima, jelas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan hak setiap warga negara Indonesia yang sama. Oke, selanjutnya untuk solusi kasus narkoba berbasis hakikat Pancasila akan dijelaskan oleh Saskia.
kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang kelima, dia adalah memberikan pendidikan, rehabilitas, dan perlindungan bagi narkoba. Terus dengan pendidikan secara agama dan Pancasila menjadi kunci membentuk generasi muda yang sehat, beretika, dan berkarakter kuat mencari menolak narkoba. Oke, untuk selanjutnya yaitu solusi kasus penegakan hukum dan penanaman nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari akan dijelaskan oleh Arisa. Untuk solusi kasus penegakan hukum, yang pertama adalah regulasi dan harmonisasi peraturan. Yang kedua, peningkatan integritas dan profesionalisme aparat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Yang keempat, pendekatan restoratif dan preventif. Yang kelima, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya ada penanaman nilai dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah agar kita harus menggunakan standar Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir. Keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Oleh karena itu, penanaman nilai dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Oke, untuk kesimpulan sendiri yaitu pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda agar cerdas, berintegritas, dan berjiwa kebangsaan. Namun selama ini Pancasila sering hanya dipahami sebatas teori sehingga nilainya belum benar diperhatikan terlihat dari maraknya kasus narkoba dan kejadian hukum. Karena itu pendidikan Pancasila perlu diajarkan secara aplikatif melalui keteladanan pembiasaan dan integrasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Pancasila benar-benar menjadi pedoman hidup sekaligus solusi atas berbagai persoalan. Dan untuk saran ialah pemerintah tuh harus memperkuat pentingnya pendidikan Pancasila dalam pendidikan dan kebijakan sesuaikan dengan tantangan global serta gunakan sebagai membentuk kepribadian generasi muda agar berjiwa kebangsaan. Meningkatkan kesadaran dalam menerapkan nilai Pancasila aktif dalam kegiatan sosial, serta wujudkan sikap gotong royong, solidaritas, dan kepedulian demi tercipta kehidupan yang harmonis dan adil. Dan untuk mahasiswa sendiri, sarannya ialah mengembangkan karakter Pancasila, perkuat nasionalisme menjadi agen perubahan aplikasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan berpikir kritis untuk menghadapi masalah bangsa. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum kami mengakhiri, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu saya sendiri sebagai moderator, yaitu Gregorius Brian Hardianto. Terus ada Andre Kurniawan. Terus ada Putri Delisia Rimau. Terus ada Nuri Dwi Prasasti. Terus ada Resya Divana Syahro. Terus ada Sinta Naila Ramadhani. Terus ada Yuna Kartika. Terus ada M. Bayu Winata. Terus ada Lutfi Naswa Nihayatul Fasa. Terus ada Anastasia Travis Cikwita. Terus ada Saskia Naswa Syarif. Terus ada Asisa Safina. Oke, demikianlah presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.